Iman di sini mengajar kita untuk menjadi taat. Apa yang menjadi perintah Yesus, apa yang menjadi omongan Yesus pun sungguhlah sebuah kesetiaan. Tidak lain ketika ia melakukan itu pun juga sesuai dengan kehendak Allah. Jika waktunya belum tepat, Yesus pun juga tidak melakukannya. Tetapi sungguh-sungguh memiliki sebuah ketaatan pada kehendak Bapaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah kita itu justru melatih kita, membentuk kita, mempersiapkan kita, melengkapi kita. Kita diminta untuk jangan marah pada masalah. Karena masalah atau penyakit itu justru cara Tuhan untuk menjadikan kita tidak takut pada masalah. Akhirnya kita pun di dalam kehidupan pun menjadi tenang, menunggu proses Allah menyembuhkan, dan ada ketaatan. Bagaimana kita juga taat pada kehendak Bapa sendiri. Semoga dengan kita mampu melewati masalah, sakit penyakit dalam hidup kita, akhirnya pun di akhir kita boleh memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang sungguh bekerja di dalam hidup kita. Bersukalah, hai Israel, menurut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu yang Utiang Kakung, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Momen terbaik kita bukan pada saat kita berada di puncak dan kehidupan yang dapat berjalan dengan baik. Tapi momen terbaik datang saat kita berhadapan dengan badai yang gelap dan kita berani untuk menjadi percaya. Mari kita hening sejenak, kita sadari, kita akui bahwa kita adalah orang yang berdosa, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri yang agung dan suci ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ekaristi sore hari ini kita satukan dengan wujud Propopulo, mohon kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, terkhusus bagi keluarga di Gereja Maria Assumpta Klaten ini. Allah Bapa kami, sabda yang Kau janjikan syarat dengan kedamaian dan sukacita. Kami mohon utuslah keturunan Daud yang menjadi jaminan terlaksananya sabdamu itu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan.
Tidak lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang, Yakub tak akan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, ya datang dengan megah, dan mata para hambanya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka.
Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang mulia kakung, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sehebat apapun badai, ada episode terakhirnya. Ada masa kadaluarsanya bahwa badai hanyalah cara Tuhan untuk mengajari kita untuk tenang, untuk menunggu, dan juga untuk taat. Bacaan pertama tadi sungguh mengingatkan kita akan permenungan itu, bahwa Libanon pun akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Melihat atau mendengar orang bisu, tuli, buta, itu membawa kita memasuki suasana suram yang penuh dengan penderitaan. Contoh saja, di media sosial itu digambarkan ada 2 orang perempuan sedang duduk, cantik-cantik. Tiba-tiba dari belakang jalan seorang laki-laki, pura-pura nabrak kursi, terus kemudian duduk di sebelah perempuan itu. Kemudian perempuan itu bertanya, "Mas, kenapa kamu duduk di samping aku?" Terus dia meraba kantong jaketnya gitu. "Oh, ada orang toh." Dia mengambil kacamata hitam begitu, terus memakainya. Terus laki-laki itu berdiri mau jalan. Perempuan itu langsung berkata, "Mas, sudah di sini, duduk di samping saya." Rasa iba itu muncul di dalam diri kita ketika orang itu kelihatan sakit, tapi ketika kelihatannya biasa-biasa saja, kita semacam menolaknya, menegurnya. Coba Anda, kalau di warung begitu ada orang bisu mau beli pasta gigi, piye carane dia ngomong? Gimana? Nggak tahu? Gitu. Nek orang buta membeli pasta gigi gimana caranya? Oh, berarti pinter wong GMA. Bayangan saya terus mereka tuh terus merem gini. Lah padahal tinggal ngomong saja toh. Jadi ketika kita melihat hal itu, pasti rasa kita tuh aduh mesake, bahkan pengen mentranslate apa yang ingin ia katakan, membantunya. Ketika Anda di jalan pun juga melihat orang yang buta pakai teken begitu untuk berjalan, pasti juga ada rasa iba. Tapi ketika orang itu sembuh dari penyakit yang tidak kita duga-duga, yang tidak bisa kita bayangkan, pasti kita akan merasa kegembiraan yang luar biasa. Ketika orang itu terbebas, kita pun keheran-heranan. Apalagi yang bagi ukuran manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Saudara-saudara yang terkasih, nilai tadi tenang, menunggu, dan juga taat. Tenang karena apa? Karena kita memiliki sebuah kepercayaan. Kadang-kadang kalau kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi suatu penyakit, kita malah justru nggak tenang. Justru kita marah. Justru kita malah menolak. Kenapa tuh aku dapat masalah seperti ini? Kenapa tuh aku dapat penyakit seperti ini? Begitu. Akhirnya pun justru membawa diri semakin terpuruk di dalam masalah itu. Kenapa kita diminta untuk tenang? Karena bukan masalah kita yang menjadi ringan, tetapi kita yang dibuat Allah untuk menjadi orang yang kuat, untuk menjadi orang yang mampu melewati itu. Kita diminta tenang bukan karena masalah kita akan cepat selesai, tapi kita diajarkan untuk bertahan supaya kita pun melewati dan mampu menyelesaikannya. Bukan masalah kita kemudian menjadi berubah atau penyakit kita menjadi berubah, tidak. Tapi kita dibuat untuk ikhlas menerima dengan rela. Di situ.
untuk mempunyai sikap yang tenang. Kedua, menunggu. Tadi kita mendengar bahwa orang buta tadi melihat Yesus pertama itu gelarnya gelar manusia. Dia anak Daud. Tetapi ketika dalam perjalanan proses selanjutnya, orang buta itu mampu melihat Yesus dengan gelar yang sesungguhnya. Ya Tuhan, aku percaya Engkau mampu melakukannya. Disinilah letak bahwa ketika kita menunggu, itu pun juga membawa kita akan sebuah iman. Iman di sini mengajar kita untuk menjadi taat. Apa yang menjadi perintah Yesus, apa yang menjadi omongan Yesus pun sungguhlah sebuah kesetiaan. Tidak lain ketika ia melakukan itu pun juga sesuai dengan kehendak Allah. Jika waktunya belum tepat, Yesus pun juga tidak melakukannya, tetapi sungguh-sungguh memiliki sebuah ketaatan pada Allah Bapa, pada kehendak Bapanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah kita itu justru melatih kita, membentuk kita, mempersiapkan kita, melengkapi kita. Kita diminta untuk jangan marah pada masalah, karena masalah atau penyakit itu justru cara Tuhan untuk menjadikan kita tidak takut pada masalah. Akhirnya kita pun di dalam kehidupan pun menjadi tenang, menunggu proses Allah menyembuhkan, dan ada ketaatan. Bagaimana kita juga taat pada kehendak Bapa sendiri. Semoga dengan kita mampu melewati masalah, sakit penyakit dalam hidup kita, akhirnya pun di akhir kita boleh memasyurkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang sungguh bekerja di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, umat beriman, mari kita mohon kiranya kepada Tuhan untuk menurunkan berkat ke atas Kapel Adorasi Beata Maria Virgo Sacratisimo Sacramento. Dengan pemberkatan ini dan mulai hari ini Kapel Adorasi dibuka kembali dan kita pun boleh menimba kekuatan darinya untuk melatih hidup tenang, untuk menunggu, dan akhirnya kita memiliki ketaatan. Persembahkan hidup dan juga doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab di kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sudilah memberkati roti dan anggur persembahan umatmu ini, dan perkenankanlah kami memandang putramu kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan
wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memberatkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke pesta. Tuhan
Sadalah saja jiwaku tak sombong. Tubuh dan roh Kristus mengundang kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Supaya kita memiliki ketenangan, kita setia untuk menunggu hingga mempunyai ketaatan. Kita mohon tuntunan Bunda Maria, kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Allah Bapa yang Maha Rahim, sudilah mendampingi kami dengan hidup beserta kami yang mengharapkan belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus putramu terkasih, yang akan membuka mata kami agar dapat melihat kehadiran-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat adorasi. Hormat syukur bagimu dalam hostia kudus. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengambangkan tobat kami dalam tingkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Kita doakan doa kepada hati kudus Yesus. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mengarahkan diriku pada hati-Mu yang Maha Kudus. Kuasailah seluruh kepribadianku. Ubahlah aku menjadi seperti Engkau. Jadikan tanganku tangan-Mu, kakiku kakimu, hatiku hatimu. Izinkanlah aku melihat dengan matamu, mendengar dengan telingamu, berkata-kata dengan bibirmu, mengasihi dengan hatimu, memahami dengan pikiranmu, melayani dengan kehendak-Mu, dan mengabdikan seluruh kepribadianku. Jadikan aku serupa dengan Engkau, hati Yesus yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk mengajar aku agar mengasihi-Mu dan hidup melalui Engkau, dalam Engkau dan untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, jadikan tubuhku baik-Mu. Datanglah dan tinggallah dalam aku selamanya. Berilah aku kasih ke dalam kepada hati Yesus yang Maha Kudus, untuk dapat melayani Dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatanku. Kuasai seluruh kemampuan, tubuh dan jiwaku. Aturlah seluruh hasratku, perasaan dan emosi. Kuasai kepandaian, pengertian, dan kehendakku, ingatan dan khayalku. O Roh Kasih yang kudus, beri aku rahmat-Mu yang ampuh itu dengan berlimpah. Berilah aku seluruh kebajikan, perkaya imanku, kuatkan harapanku, tingkatkan keyakinanku, dan kobarkan kasihku. Berilah aku ketujuh karunia, buah dan kebahagiaan-Mu sepenuhnya. Trinitas yang Maha Kudus, jadikanlah jiwaku bait-Mu yang kudus. Salam
Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Tantum ergo sacramentum. Engkau telah memberi roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah nama-Nya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus penolong kita. Terpujilah Roh Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria. Perawan termuda. Terpujilah Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat